Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Meski George Sugama Salim telah ditangkap pihak kepolisian, namun kasus ini masih menjadi sorotan warganet. Apalagi warganet menilai ada kejanggalan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti ini. Rupanya selain dianiaya, Dwi mengaku mendapat hal lain yang tak pernah disangka olehnya. Karena itulah yang menyebabkan kasus Dwi Ayu mandek selama 2 bulan. Insiden penganiayaan yang dialami Dwi Ayu terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 pukul 21 WIB. Dalam video viral yang beredar terlihat detik-detik saat Dwi Ayu dilempari kursi, mesin debit BCA, patung hingga loyang kue oleh pelaku, George Sugama Halim. Diungkap Ayu, sebelum kejadian penganiayaan itu, ternyata George sempat menghina dirinya. Hal ini dilakukan George pada September tahun 2024 lalu. Sebelum kejadian ini dia, pelaku, pernah ngatain saya miskin. Babu. Terus dia, pelaku, sempat ngomong, orang miskin kayak lu enggak bisa masukin gue ke penjara. Gue ini kebal hukum. Di situ saya mau resign, akhirnya ditahan sama adik pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya enggak mau antarin makanan pelaku lagi. Ungkap Dwi Ayu. Hingga akhirnya usai mengalami penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur itu terjadi, Dwi Ayu langsung dilarikan ke klinik terdekat. Kala itu Dwi Ayu gerak cepat melaporkan George Sugama Halim ke polisi. Abis kejadian itu langsung lapor ke Rawamangun. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Di Cakung juga enggak bisa nanganin. Mungkin karena TKP. Akhirnya saya ke Polres Jakarta Timur. Paginya langsung visum. Imbuh Dwi Ayu. Tak hanya itu saja, Dwi Ayu tampak seperti dijebak oleh keluarga George Sugama Halim. Setelah melapor ke polisi, Dwi Ayu sempat didampingi pengacara. Namun tak disangka, pengacara itu ternyata adalah utusan dari keluarga pelaku. Ada cerita juga yang tentang pengacara. Saya sempat dikirimi pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya enggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia, pengacara, ngakunya dari LBH utusan dari Polda, kata Dwi Ayu dilansir dari tribunnews.bogor.com. LBH apa? Tanya pimpinan DPR RI, Habibur Rahman. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Terus pas pertemuan di Polres, mau BAP. Di situ dia, pengacara, ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Pengacaranya saya enggak tahu namanya. Bos saya namanya Linda, ujar Dwi Ayu. Usai ganti pengacara, lagi-lagi Dwi Ayu mengalami hal sial lainnya. Pengacara kedua yang dibayar Dwi Ayu ini justru tak serius membantunya menangani kasusnya. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya enggak respon. Kalau saya tanya gimana kelanjutan kasusnya, bilangnya sedang diproses. Pungkas Dwi Ayu. Bukan cuma tak banyak membantu, pengacara kedua ini juga memeras korban. Hal itu yang membuat Ibunda Dwi Ayu menjual sepeda motor satu-satunya untuk membayar pengacara. Padahal hasilnya pengacara tersebut tidak membuat kasus Dwi Ayu cepat teratasi. Dia, pengacara, setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor demi membayar pengacara. Motor satu-satunya, ujar Dwi Ayu. Jual motor, ya Allah. Respon Habibur Rahman seraya syok mendengar kisah korban. Abis, mama, jual motor itu, pengacara, saya tanya-tanyain. Itu udah enggak bisa dihubungi. Akhirnya saya dihubungi Pak Zainuddin, pengacara baru, akui Dwi Ayu. Beruntung kini Dwi Ayu dibantu oleh pengacara utusan pengusaha kenamaan John LBF.